Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, kita akan melanjutkan mutalaah kitab Syajaratul Ma'arif karya Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam bin Hasan As-Sulami. Ini terbitan Darul Kutub Ilmiah di halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ialah satu fasol fi asbabil fadaili, ialah tetap di dalam menjelaskan beberapa sebab meraih beberapa keutamaan, terjadinya beberapa keutamaan. Jadi ada sebabnya, ada faktornya. Lil fadaili ialah tetap dimiliki oleh beberapa keutamaan, asbabun bermula beberapa sebab. Ada sebabnya, ada faktornya. Yang pertama kasbiyatun, ada beberapa sebab faktor kasbiyah. Kasbiyah ini adalah sebab ataupun faktor yang berbentuk upaya daripada orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Yang kedua ghairu kasbiyah, dan tidak berbentuk kasab, tidak berbentuk upaya. Jadi faktornya itu memang secara alamiah ada pada dirinya. Sebab yang menjadikan dirinya utama itu sudah ada secara alamiah, secara sunatullah, bukan karena diupayakan. Ghairu kasbiyah namanya. Fawailul kasbiyatin, maka bermula beberapa faktor yang tidak bersifat kasab, memang secara alami secara sunatullah sudah ada dalam dirinya. Sitatun ialah ada 6. Ahaduha, bermula salah satu daripada sitah, ialah al-uqulu, ialah beberapa akal, kecerdasan. Watsawabu, dan bermula pahalanya al-mudhafu, yang disandarkan ilaiha, kepada asbab tadi, kepada ungkul tadi. Muratabun, ialah ditertibkan ala atharihi, atas beberapa dampak daripada ahaduha tadi. Jadi yang pertama kelebihan akal, kecerdasan. Ada pahalanya juga, ada, tapi pahalanya itu menunggu dampak hasil positif dari penggunaan akal itu sendiri. Masya Allah. Jadi kalau akalnya tersebut digunakan untuk berpikir, merenungkan hal-hal yang baik, maka berpahala, membuahkan pahala. Fa innaha, karena sesungguhnya al-uqul da'iyatun, ialah mendorong ilal ma'arifi, kepada beberapa pengetahuan ataupun pengenalan. Karena akal itu bisa mendorong kita, mengantarkan kita kepada beberapa ma'rifah, pengenalan, lebih-lebih ma'rifah kepada Allah, membuat kita kenal kepada Allah, menjadikan kita kenal kepada Allah. Dan juga wal qurbati, tidak akan mengantarkan kepada kedekatan kita kepada Allah. Waluwi darajati, dan akan mengantarkan kita kepada luhurnya beberapa derajat di sisi Allah. Masya Allah. Yang kedua asani, bermula faktor sabab yang kedua ialah as-sifatu, ialah beberapa sifat al-karimatu, yang mulia, sifat-sifat mulia. Al-ghariziyatu, yang sudah menjadi bawaan. Sudah menjadi bawaan. Contohnya seperti apa? Kal-ghirati, seperti semangat. Wal hilmi, dan kesabaran. Kemudian warrafati, dan belas kasihan. Wasakhoi, dan kedermawanan. Wasyajaati, dan keberanian. Wal haya'i, dan sifat malu. Allah. Wasawabu, dan bermula pahalanya muratabun, ialah ditertibkan ala asariha, atas beberapa dampak positif daripada sifat itu sendiri. Allah. Jadi kalau misalnya dia semangatnya digunakan untuk hal-hal yang baik, perjuangan, maka melahirkan pahala. Kemudian bila sifat mulianya yang berupa kesabaran, kesabarannya itu sabar dalam menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, maka kesabarannya itu akan mendatangkan pahala. Begitu juga belas kasihannya, begitu juga kedermawanannya, bila diarahkan kepada hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk diri dan orang lain, maka akan membuahkan pahala. Keberaniannya juga,
bila digunakan untuk hal-hal yang baik. Sifat malunya juga bila diarahkan kepada hal-hal yang baik, malu untuk berbuat maksiat, maka akan membuahkan pahala. Maka segala sifat-sifat mulia yang ghariziyah, yang sifatnya bawaan, memang sunnatullahnya ada sifat begitu pada dirinya. Kalau digunakan pada hal-hal yang baik, diarahkan pada hal-hal yang baik, maka akan membuahkan pahala. Wa asarul ghirati, dan bermula dampak daripada ghirah, misalnya semangat, kecemburuan, mempunyai kecemburuan. Daf'ul fawahishi, yaitu berdampak dapat menolak dirinya dari beberapa perbuatan yang keji. Allah, itu bagus itu. Saya punya kecemburuan, saya punya semangat, tapi saya arahkan untuk menyelamatkan diri saya dari hal-hal yang tidak baik. Itu bagus. Wa asbabuha, dan bermula beberapa. Wa asbabiha, dan juga diarahkan kepada melindungi diri dari beberapa sebabnya fawahish, sehingga anil harami, terjauh dari perkara yang haram. Semangatnya digunakan untuk melindungi diri dari sesuatu yang menjadi penyebab kejahatan, sehingga dirinya jauh dari perkara haram. Maka itu bagus itu. Wasarul hilmi, begitu juga bermula dampak positifnya, dampaknya kesabaran, yaitu berupa ta'khiru mu'akhadhatil masiih, menunda melakukan penghukuman terhadap sesuatu yang berbahaya. Menunda penghukuman terhadap sesuatu yang berbahaya. Ila ayyabrudah, hingga menjadi dingin. Walilul madlumi, apa dendamnya terhadap hal-hal yang diklaim sebagai kezaliman. Fayashulu, maka kemudian menjadi mudah alaihi, atas seorang tersebut, al-afu, untuk memaafkan, anil isaati, dari kejahatan ataupun kesalahannya orang lain pada dirinya. Masya Allah, ada orang sabar, dia dizalimi oleh orang, lalu dia menunda penghukuman dirinya terhadap kejahatan itu sendiri, kezaliman itu sendiri, ditunda. Sampai kapan? Sampai dendamnya itu menjadi dingin. Setelah dingin, lalu dia mudah sekali memaafkan. Masya Allah, itu berpahala itu. Berpahala. Hilimnya itu berpahala. Kesabarannya itu berpahala kalau diarahkan ke situ. Begitu juga wa asarul ra'fati, bermula dampaknya kasih sayang, belas kasih. Berupa apa? Al-ihsanu, ialah berbuat baik, al-kamilu, yang sempurna, wal in'amu, dan membagi-bagi nikmat, memberi nikmat, asyamilu, yang mencakup. Masya Allah. Jadi dengan sifat kasih sayangnya, dia bersikap baik yang sempurna kepada orang lain. Dia bersedekah, membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Masya Allah, itu berpahala itu. Ra'fahnya itu, kebelas kasihannya itu berpahala, karena berdampak hal-hal yang positif. Wa asarus sakhoi, begitu juga bermula dampaknya kedermawanan, karena ada kedermawanan dalam dirinya, lalu badlul amwali, dampaknya ialah berupa memberikan beberapa hartanya, wal manafi'i, dan memberikan beberapa manfaat, fi jami' anwa'il qurbati, di dalam seluruh berbagai macam praktek kurbat, kedekatan dirinya kepada Allah. Masya Allah. Saya dalam dirinya ada kedermawanan misalnya, lalu hartanya dibagi-bagi, atau bukan hanya hartanya, tapi manfaat daripada hartanya dibagi-bagi untuk kebutuhan mendekatkan diri kepada Allah. Bangun masjid, bangun madrasah, bangun musola, bangun pesantren. Masya Allah, itu berpahala. Sahoknya menjadi faktor mendapatkan pahala. Wa asarus syaja'ati, dan bermula dampaknya keberanian, misalnya daf'ul a'da'i, ialah kita melindungi diri dari beberapa musuh, melindungi diri dari permusuhan, anin nufusi, dari beberapa jiwa, jauh dari beberapa jiwa, wal amwali, dan beberapa harta, wal harami, dan dari perkara haram, wal atfali, dan dari beberapa anak kecil. Allah, saya punya keberanian, tapi untuk menolak permusuhan, sehingga tidak boleh ada jiwa yang dilukai, tidak boleh harta yang terampas, yang hilang, semuanya selamat dari perkara yang haram, dan jangan sampai ada anak kecil yang menjadi korban. Masya Allah. Maka syuja'ahnya itu karena membuahkan
dampak yang seperti itu berpahala, mendatangkan pahala. Begitu juga wasarul haya'i, dan bermula dampaknya malu, yaitu al-kaffu, berupa pencegahan diri angkulli qabihin, dari sesuatu yang jelek. Misalnya ada seorang hamba, dia punya sifat pemalu, bawaan, ghariziyah. Lalu malunya tersebut dipakai untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Karena malu, maka malunya tersebut juga membuahkan pahala, Masya Allah, membuahkan keberkahan. Ya Allah, ini sifat mulia bawaan yang melahirkan pahala. Kemudian asalisu, bermula yang ketiga, ialah al-ma'arifu, ialah beberapa ma'rifah, pengenalan, pengetahuan al-ilhamiyah, itu yang bersifat ilham, imajitatif ya. Pengetahuan yang murni datang dari Allah melalui malaikat. Itu juga bisa menjadi faktor mendatangkan keutamaan pada dirinya juga, bisa menjadi asbabun lil fadail juga. Wa thawabuha, dan bermula pahalanya al-ma'arif al-ilhamiyah, pengetahuan yang bersifat imajinasi, pahalanya ialah mukhtasun, ialah menjadi khusus, menjadi istimewa, bima, dengan sesuatu, tusmiru, yang membuahkan apa ma'arif terhadap ma, yaitu yang dimaksud ma mil ahwali, yakni dari beberapa kondisi spiritual, wal a'mali, dan beberapa amal. Misalnya ada orang mempunyai pengetahuan yang berbentuk ilham, petunjuk dari Allah, lalu membuahkan sesuatu kondisi spiritual yang amat luar biasa. Misalnya yang asalnya dirinya tidak ikhlas, riya, akhirnya menjadi ikhlas gara-gara ma'arif ilhamnya tadi. Atau yang asalnya dirinya hasad, akhirnya menjadi ghibthah. Yang asalnya dirinya kibir, sombong, akhirnya menjadi tawadhu. Dan juga membuahkan amal yang amat luar biasa. Yang asalnya malas sholat, akhirnya rajin sholat, karena ma'arif ilhamiyah tadi. Maka kalau ma'arif ilhamiyah tadi membuahkan hasil dampak yang positif seperti yang disebutkan tadi, maka ma'arif ilhamiyahnya tersebut membuahkan pahala, menjadi sumbernya pahala dan keberkahan. Masya Allah. Semoga apa yang kita mutola'ah pagi ini menjadi asbab bertambahnya ilmu yang bermanfaat barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ilmu yang kita dapat meskipun sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat barokah, maslahah untuk kita semua dan untuk anak keturunan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.